Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kemajuan pengenalan lapangan persekolahan 2 di SMA swasta PAB 8 Sentis. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni SN Lumbanturuan dengan NIM 321333137. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 1 yang dimana pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang yang dimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tugas guru, yaitu mendidik, mengajar, dan mengevaluasi peserta didik. Guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, serta kesehatan jasmani dan rohani. Nah, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 mengatur program pendidikan guru, yaitu program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru atau PPG, yang bertujuan menghasilkan guru profesional. Nah, di sini ada kurikulum pendidikan guru yang harus mengutamakan yang pertama itu keutuhan kompetensi, yang dimana integrasi akademik kependidikan dan bidang studi. Yang kedua, keterkaitan mengajar dan belajar, yang dimana pengajaran berdasarkan pemahaman cara peserta didik belajar. Yang ketiga, koherensi antar konten, yang dimana keterpaduan antara berbagai mata kuliah yang relevan. Nah, penyiapan calon guru dilakukan melalui pendidikan akademik di kampus dan pengalaman praktis di sekolah melalui pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Nah, selanjutnya adapun tujuan PLP 2 yang dimana memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Adapun kegiatan di sekolah yang lebih rinci yang dilakukan dalam PLP 2 sebagai berikut. Yang pertama itu menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru pamong. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru pamong. Yang ketiga, menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru pamong. Yang keempat, bimbingan dengan guru pamong dalam mengembangkan modul, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Dan yang kelima, menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru pamong. Nah, di bagian bab 2 adalah informasi umum sekolah mitra PLP 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi. Visi sekolah di sini mampu menguasai iptek atau logika, mengutamakan moral atau etika, mencintai, menghargai keindahan atau estetika, dan memperkaya protika serta menumbuh kembangkan upaya dan sikap kompetensi untuk meraih prestasi. Nah, di sini ada 4 visi. Yang pertama itu unggul dalam kreativitas, yang kedua unggul dalam kesenian, yang ketiga unggul dalam olahraga, yang keempat unggul dalam aktivitas keagamaan. Nah, untuk misi sekolah yang pertama menumbuhkan moral dan budi pekerti sehingga mampu menjauhkan diri dari perbuatan sikap tercela. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri, penguasaan materi pelajaran, rasa bangga pada alma mater serta menampilkan proma setiap komponen. Yang ketiga, membangkitkan rasa ingin maju dan bersaing dalam diri siswa yang mengoptimalkan daya nalar untuk meraih yang lebih tinggi. Yang keempat, mempertahankan sikap menghormati, menghargai atau etika antar setiap unsur agar tercapai keharmonisan kerja. Yang kelima, menampilkan semangat daya kerja atau belajar yang lebih tinggi atau etos sebagai perwujudan kesejajaran pengetahuan yang dimiliki dengan keterampilan kerja atau belajar untuk memupuk pengalaman yang dituangkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ada organisasi sekolah. Nah, di sini bisa dilihat struktur organisasi di SMA swasta PAB 8 Sentis.
Nah, selanjutnya ada data guru dan pegawai, yang di mana data guru yang ada di SMA PAB swasta 8 di SMA swasta PAB 8 Sentis, di sini ada sebanyak 39 guru. Nah, untuk data kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMA swasta PAB 8 Sentis, ada 5 orang. Yang pertama ada kepala sekolah dengan nama Muhammad Wardianto SPD. Yang kedua Waka SP bidang akademik atau kurikulum yang bernama Sri Susanti SPD. Dan yang ketiga Waka SP bidang kesiswaan yang bernama Ari Anggara SPD MPD. Yang keempat Waka SP bidang sarana dan prasarana yang bernama Saiful Amsadi dengan gelar SPD. Yang kelima, Waka SP bidang humas yang bernama Ibu Ayunda Dewi SPD GR. Nah, untuk data siswa, di mana salah satu komponen dalam sistem pendidikan ialah adanya peserta didik. Nah, sebab seorang tidak dikatakan sebagai pendidik jika tidak ada peserta didik, kelancaran aktivitas sekolah juga didukung dengan adanya peserta didik. Nah, maka keberadaan peserta didik sangatlah penting. Untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan sekolah SMA swasta PAB 8 Sentis mempunyai jumlah siswa sebanyak 582 siswa yang terdiri dari kelas 10 sebanyak 185 orang, kelas 11 sebanyak 200 siswa, kelas 12 sebanyak 197 siswa. Nah, untuk sarana dan prasarana, di sini saya akan menjelaskan sarana terlebih dahulu, yang di mana adanya ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang belajar, dan ada ruang koperasi, ruang ibadah, pos satpam, lapangan upacara, kantin, toilet, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang kesenian, ruang UKS, dan ruang OSIS. Nah, untuk jenis prasarana yang ada di SMA swasta PAB 8 Sentis, di sini ada daya listrik tenaga, daya listrik penerangan, jaringan telepon, sumber air bersih, saluran pembuangan air hujan, pagar pengaman. Nah, yang kelima ada prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Yang pertama itu prestasi sekolah. Adanya juara Olimpiade Geosper Unimed tahun 2022, peringkat 4. Ada juara MAN 1 sebagai Serdang Bedagai, edukasi terbaik 8 Sumut. Juara futsal yaitu ranking 3 Kota Medan. Dan ada Dolo juara umum 4 dan Kipas Siasen 9, juara umum 3 divisi mula. Mersing Band terpilih 4 menjadi atlet kabupaten. Dan yang kedua, kegiatan pendukung. Nah, dalam kegiatan ekstrakurikuler juga sering mendapatkan penghargaan dan prestasi sekolah dalam beberapa kegiatan dan perlombaan. Nah, terutama kegiatan ekstrakurikuler pramuka atau diungkapkan dalam hasil wawancara terhadap guru bidang kesiswaan. Nah, selanjutnya di bab 3, yang dimana informasi umum sekolah mitra PLP 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelajaran. Yang pertama ada pengumpulan data, yang di mana tahap pengumpulan data bertujuan untuk memahami kondisi pembelajaran di SMA swasta PAB 8 Sentis pada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, data dikumpulkan melalui observasi, yang di mana mengamati langsung proses pembelajaran, perangkat yang digunakan, interaksi guru siswa, dan penerapan TK. Dan ada juga data wawancara, yang dimana dengan guru untuk memahami efektivitas perangkat pembelajaran dan dengan siswa untuk mengevaluasi dampaknya pada pemahaman mereka. Dan yang terakhir data dokumentasi, yang dimana analisis dokumen seperti silabus, RPP, dan materi ajar untuk mengevaluasi kesesuaian dengan standar pendidikan. Dan untuk analisis data, nah di sini
Data dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi masalah utama dan merancang solusi. Nah, yang pertama ada pengkodian tema, yang dimana mengorganisasi data untuk menemukan pola, seperti kesulitan siswa memahami materi dan efektivitas penggunaan TIK. Dan yang kedua, penyaringan masalah dan solusi. Nah, di sini mengidentifikasi tantangan seperti kurangnya keterampilan dasar siswa dalam discovery learning dan merumuskan solusi inovatif berbasis teknologi atau strategi pembelajaran. Dan yang ketiga ada literatur review, yang dimana model pembelajaran tradisional sering gagal memotivasi siswa untuk berpikir mandiri. Nah, penelitian mendukung penggunaan problem-based learning dan pendekatan saintifik untuk meningkatkan keterlibatan siswa, keterlibatan berpikir kritis, serta kemampuan pemecahan masalah. Nah, guru di sini juga perlu berperan sebagai fasilitator agar siswa lebih aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada pengembangan rencana solusi. Nah, solusi utama untuk pembelajaran yang lebih dinamis dan efektif meliputi pembelajaran berpusat pada siswa, yang dimana menggunakan video permasalahan dan studi kasus untuk memotivasi siswa berpikir kritis, menganalisis, dan menerapkan konsep ke situasi nyata. Dan yang kedua, interaksi aktif, yang dimana di sini guru menciptakan lingkungan belajar kondusif yang mendorong diskusi, eksplorasi, dan kolaborasi antar siswa. Dan selanjutnya, inisiasi pengembangan produk awal perangkat pembelajaran. Nah, langkah-langkah pengembangan perangkat. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan, yang dimana adanya siswa dan guru. Nah, di sini siswa membutuhkan perangkat interaktif dan berbasis teknologi seperti video dan animasi. Sedangkan guru memerlukan perangkat pembelajaran yang efisien untuk menyampaikan materi dan mengevaluasi siswa. Dan yang kedua, analisis kurikulum, yang dimana menyelaraskan perangkat dengan kompetensi dasar dan tujuan kurikulum untuk memastikan relevansi dan keefektifan. Dan yang ketiga, perancangan produk, yang dimana materi interaktif. Nah, di sini materi disusun dalam berbagai format seperti teks, video, dan audio untuk menjangkau gaya belajar yang berbeda. Dan yang kedua, evaluasi pembelajaran, yang dimana alat evaluasi seperti kuis dan tes formatif untuk memantau pemahaman siswa secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, media pembelajaran, yang dimana penggunaan video tutorial, infografis, dan simulasi untuk memperjelas materi ajar. Nah, selanjutnya adanya pengembangan yang keempat, pengembangan platform digital. Nah, di sini akses mudah, yang dimana platform digital yang ringan dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Dan adanya fitur interaktif, yang dimana mendukung kolaborasi siswa seperti forum diskusi atau simulasi berbasis digital. Dan yang kelima, adanya uji coba dan revisi. Yang pertama, produk diuji coba pada kelompok kecil siswa untuk mendapatkan masukan terkait desain dan efektivitas. Dan untuk revisi, dilakukan berdasarkan hasil uji coba untuk memastikan perangkat memenuhi kebutuhan siswa dan guru. Nah, untuk yang kedua, kemajuan pelaksanaan asistensi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Nah, yang pertama, bentuk kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler. Nah, di SMA PAB swasta 8 saintis terdapat 3 jenis kegiatan yang mendukung pengembangan siswa, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran di kelas yang mencakup berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, dan sejarah, serta kegiatan diskusi kelompok
presentasi, dan ulangan yang berfungsi untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, selain itu, kegiatan peribadatan dan upacara bendera juga dilaksanakan untuk mengembangkan spiritualitas dan rasa nasionalisme siswa. Nah, selanjutnya adanya kegiatan kokurikuler di SMA ini berfokus pada penggayaan materi pelajaran di luar kelas seperti kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimana dirancang untuk mengembangkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti beriman, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Nah, selanjutnya adanya kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri siswa melalui kegiatan di luar jam pelajaran, seperti pencak silat, pramuka, paskibra, marching band, komputer, dan sanggar tari. Nah, kegiatan ini tidak hanya membangun keterampilan sosial dan kreativitas, tetapi juga membentuk karakter siswa. Nah, selanjutnya peran mahasiswa dalam melaksanakan asistensi. Nah, di sini mahasiswa berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, khususnya dalam proyek P5. Mahasiswa di sini berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka. Nah, mereka juga dapat bertindak sebagai role model dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Nah, kehadiran mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan kokurikuler, memberikan motivasi lebih, serta membantu guru dalam pengelolaan kegiatan. Nah, hasil yang dicapai, yang dimana pelaksanaan asistensi mahasiswa di SMA swasta PAB 8 Sentis memberikan dampak positif bagi siswa. Salah satu hasil utamanya adalah peningkatan motivasi belajar siswa yang dipicu oleh kehadiran mahasiswa sebagai mentor sebaya. Nah, dengan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif, siswa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan kokurikuler khususnya proyek P5. Nah, untuk kendala yang dialami. Nah, meskipun pelaksanaan kegiatan ini memberikan banyak manfaat, beberapa kendala juga muncul. Nah, salah satunya adalah kurangnya motivasi dan minat yang konsisten dari siswa, terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, beberapa siswa menunjukkan minat yang tinggi pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, minat mereka cenderung menurun, mungkin karena pengaruh teman sebaya atau kurangnya variasi kegiatan. Nah, selain itu, masalah disiplin, seperti siswa yang berbicara di luar konteks atau tidak membawa peralatan yang diperlukan juga sering mengganggu jalannya kegiatan. Kurangnya rasa tanggung jawab dan ketidakterlibatan aktif dalam proyek kelompok juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk solusi atas kendala yang dialami, nah di sini untuk mengatasi masalah yang ada beberapa solusi bisa diterapkan. Salah satunya adalah menghubungkan proyek P5 dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka merasa bahwa kegiatan ini bermanfaat dan relevan dengan dunia mereka. Nah, penggunaan tema yang menarik dan melibatkan siswa dalam pemilihan tema proyek dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek. Nah, selain itu juga, pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif seperti menggunakan teknologi atau metode yang bervariasi dapat meningkatkan minat siswa. Dan di sini guru perlu memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses pembelajaran dan bukan hanya menilai hasil akhir, sehingga siswa merasa dihargai dan lebih termotivasi. Nah, selanjutnya di bagian bab 4, yaitu penutup. Nah, di sini ada kesimpulan, yang dimana PLP2 merupakan magang yang berorientasi pada mengajar terbimbing. Nah, di sini kami mengajar di kelas dengan guru tetap mengamati dan membimbing. Nah, dalam mengajar di kelas banyak sekali hal yang harus diperhatikan.
yaitu persiapan sebelum mengajar, seperti membuat modul ajar dan mempelajari materi yang akan diajarkan. Juga membuat media pembelajaran yang akan digunakan. Nah, ketika di dalam kelas, kita juga harus menguasai kemampuan dalam mengajar seperti menjelaskan, memberikan penguatan dan khususnya mengelola kelas karena hal ini penting untuk guru dan siswa agar proses belajar dan mengajar akan berjalan dengan baik. Dan tentunya kita harus menjadi guru yang bertanggung jawab dalam mendidik siswa. Nah, selain mengajar, di kelas kita guru juga harus melaksanakan tugas di sekolah dengan baik dan menjadi teladan untuk siswanya. Selanjutnya untuk saran. Nah, pelaksanaan PLP2 yang berlangsung dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2024 masih kurang maksimal karena pendekatan yang dilakukan kepada siswa masih belum cukup. Butuh waktu yang lebih lama untuk bisa memahami karakter setiap kelas sehingga guru dapat mengelola kelas dengan lebih baik. Nah, sehingga harapannya ke depannya PLP2 dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih lama lagi. Selain itu, perlunya menjalin hubungan dengan sekolah dengan lebih baik lagi dan dengan komunikasi yang jelas agar proses PLP2 berjalan dengan baik. Nah, sekian hasil presentasi saya dalam laporan kemajuan PLP2 di SMA Saintis. Jika ada ucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.